Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dapat memulai kegiatan kuliah subuh lagi. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan. Banyak di antara kita yang tidak diberikan kesempatan sama. Meski waktu ada, tetapi kesempatan tidak sama. Ini merupakan nikmat, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baiknya kita perlu syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kemudian bisa terus belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak kita diakui umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan besar berupa pertolongan yang hendak Rasulullah berikan kepada kita. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri semuanya, melanjutkan keterangan-keterangan yang lalu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Tadi beberapa baris telah kita baca. Wa'lam annal iktsaru min dzikril mauti mustahabbun wa murghabun fihi. Ketahuilah para santri, sesungguhnya banyak-banyak mengingat kematian itu termasuk perkara-perkara yang dicintai. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun. Karena memperbanyak ingat kepada kematian punya banyak manfaat, punya banyak faidah-faidah yang agung. Kita terus-menerus sadar bahwa pada saatnya kelak kita akan menjumpai dengan apa yang dinamakan kematian. Kita akan menjumpai dengan apa yang dinamakan perpisahan. Berpisahnya kita dari dunia ini dengan orang-orang terdekat kita, ibu bapak kita, simbah-simbah kita, bahkan anak-anak kita, termasuk teman-teman kita yang biasa gaul bareng. Pada kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutus itu semua dengan wasilah apa yang dinamakan kematian. Di antara manfaat dan faedah daripada terus-menerus mengingat kematian itu apa?
Minha qasrul amali. Pertama, kita akan punya satu sikap, yaitu qasrul amali. Kita juga punya sikap zuhdu fid dunya. Kita juga punya sifat qanaah min habil yasiri waruhbatu fil akhirati wat tazawwudu laha bil a'malis shalihati. Harapan daripada kita memperbanyak ingat kematian, datangnya hari pemisah antara hidup yang serba enak seperti ini, kemudian akan dipisah dengan satu pemisah yang benar-benar berpisah. Kalau kata pisah itu sering kita dengar di sana sini, pada kesempatan yang lain kadang-kadang kita berjumpa, kita kembali bisa menatap siapa-siapa yang telah berpisah dengan diri kita, tapi tidak dengan kematian. Orang yang dekat sekalipun, begitu satu sama lainnya sudah ada yang mati, selesai sudah. Kalau kata pisah yang sering kita dengar di kehidupan realita ini, pada saat yang lain kadang-kadang kita masih dapat jumpa lagi. Oh, si kiwis yang kana kai. Sekarang keadaannya sudah seperti ini. Berbeda sekarang, berbeda dulu. Tapi begitu kematian menjelang menghadiri tiap manusia yang sudah sampai pada ajalnya, selesai sudah. Kekasih ditinggalkan, anak ditinggalkan, ibu bapak ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Harapannya bagaimana di sini? Harapannya watazawwudu laha bil a'malis shalihah. Karena kita sering mengingat kematian, kemudian kita memperbanyak bekal untuk kehidupan kelak di sana. Yang awalnya susah membaca Al-Quran, karena kemudian tahu bahwa Al-Quran lah yang akan menjadi teman sejati kelak di akhirat, kemudian kita akan cinta dengan Al-Quran. Disampaikan dalam satu doa khatmil Quran, wa fil qabri munisa, bahwa di alam kubur Al-Quran itu menjadi munisa, sesuatu yang akan bisa memberikan ketenangan, apa jenenge, ngari-ngaringi dadi kanca. Nah, ada doa yang seperti itu, kemudian kita memahami. Akhirnya yang awalnya kita enggan membaca Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran lah yang akan menjadi teman karib, teman sejati di akhirat kelak. Akhirnya kita mau belajar dan membaca terus-menerus Al-Quran. Kenapa? Karena dialah teman yang akan mendampingi kita. Wa fil qiyamati syafi'ah, dan di hari kiamat nanti termasuk daripada kehebatan Al-Quran akan menjadi penolong kita. Karena kita tahu hal itu yang akan terjadi pada diri kita, kemudian yang awalnya kita malas, kita enggan,
kita emoh membaca Al-Quran, akhirnya kita mau membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita meneteskan air mata karena kita tahu bahwa Al-Quran lah yang nanti akan menyelamatkan kita, bukan teman kita, bukan orang-orang yang mengaku sahabat kita, bukan mereka-mereka yang mengaku bahwa dirinya adalah karib kita, bukan, tapi adalah amal soleh yang kita tanamkan, yang kita tandur di muka bumi ini. Sehingga banyak keterangan diantaranya menyebutkan dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat berladang, tempat memperbanyak bekal untuk kemudian kita hidup di akhirat kelak, mendapatkan kehidupan yang enak. Harapannya begitu. Sekaligus sebagai kontrol kita. Iya ya, nek ujug-ujug mati, dheweke sembrono karo wong tua, pripun jal. Kira-kira kan ngono iku. Orang tua punya cita-cita kepingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian anaknya enggan mengabulkan itu semua, dipondokake, muter mawon bar-bari balik ngomah. Ini sulit. Ya, jadi mengingat-ingat tentang kematian adalah sesuatu yang baik karena di dalamnya terdapat banyak manfaat, banyak faedah. Di antaranya adalah sehingga manusia akan memperbanyak amal-amal soleh. Rasulullah pernah menyampaikan, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Wahai manusia-manusia, perbanyaklah dari ingat perkara-perkara yang memutus kenikmatan ini. Hidup di muka bumi ini kan sudah kepenak. Sesulit-sulitnya hidup di muka bumi ini, kira-kira ada banyak hal yang kepenak. Orang di duit bisa dodok nang pinggir dalan, terus ngledhaken peci dibuka, tulisi nganggo kerdus, pangapunten nyuwun seklase, dereng maem ket wingi sore. Tulisane muni ngono. Meskipun ning ratan nginggil niku tetep ana sing aweh. Artinya mengemis pun bisa menjadi profesi yang ada di dunia, dan itu setidaknya bisa mengganjal perut yang lapar dan dahaga. Kemudian ngantuk banget umpama ora ana tempat kanggo berteduh, bisa gelar kardus nang emperane wong. Nyuwun tulung ngapunten kula tak nderek istirahat ing ngriku. Oleh-oleh. Kejamnya dunia yang seakan-akan sangat kejam. Randi rumah kan kejem banget iku dunia berarti. Tapi ese bisa turu nang emperane tangga. Ora bisa maem, bisa njaluk-njaluk kanggo ganjel weteng sing ngelih karo ngelak. Ya saya bisa. Itu sudah kehidupan yang sangat mengenaskan. Itu saja masih ada yang memberi makan, masih ada yang memberikan kesempatan untuk kita berteduh. Di akhirat nanti kita nggak tahu bagaimana modelnya. Yang jelas yang tidak punya bekal
maka dia akan sangat kebingungan. Dan di saat kebingungan tidak ada satupun yang akan menolong kita. Hanya andai kata kita punya amalan solih yang akan terus menjadi teman, yang akan terus menemani kehidupan kita di akhirat kelak. Yakni al-mauta, yang memisah antar kenikmatan dunia yang serba enak ini adalah kematian. Begitu mati selesai sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Empot, bubar. Harta yang melimpah apakah kemudian diikut sertakan? Tidak. Istri cantik, anak-anak yang elok, apakah diikut sertakan? Tidak. Yang diikut sertakan andai kata punya anak, punya istri, punya saudara-saudara yang baik dan mau mendoakannya. Makanya jangan menganggap siapapun sebagai sahabat karib kamu andai kata memang tidak ada kebaikan darinya. Jadi konco ya konco, tapi ojo keraketan. Kadang-kadang malah angel. Yang namanya pergaulan itu lebih membekas di benak pikiran kamu daripada arahan-arahan bapak dan ibu kamu. Kadang-kadang itu terjadi. Dimaturi ibu bapak meleng, mohon barang dimaturi kancane, yo mbak, yo kang, podong idul. Lah ngopo sing ngidul barang? Teng kidul kono ana iki, ana iki, ana iki. Halo pengin teman. Akhirnya melu temenan. Padahal bapak dan ibu kamu mengarahkan ke arah yang berbeda. Nah ini kadang-kadang kita mementingkan orang lain daripada mementingkan orang tua kita. Itu kesalahan. Ya, jadi mengingat kematian itu menjadi sangat penting karena harapannya agar orang menambah bekalnya untuk hidup di kemudian hari. Wa kana alaihi salamu yaqumu minal lail fayunadi jaa al-mautu bima fihi ja'at ar-ra'azajifatu tasbahu ar-radifatu. Jadi Kanjeng Nabi pada satu malam iki wungu, kemudian undang-undang datang kematian. Tidak lama kemudian apa? Lindu teko. Gluduk. Obah kabeh bumi. Teko gluduk. Ya karena memang kematian itu menakutkan. Bedine. Kayak apa sih bedine? Ya bro orang podong lakoni. Tapi ya medeni lah. Yang jelas semuanya bisa kumpul-kumpul yang gini iki, ora bisa kumpul. Dewekan bisa. Seperti ini sepoe. Nah ini sholat sing rapi, muga-muga iku ndadekake ridhone Allah. Ngaji yang rapi, semoga itu menjadi penyebab Allah kasih ridho kepada kita. Berusaha taat kepada bapak dan ibu, bisa jadi itu menjadi wasilah Allah kasih ridho kepada kita. Berbuat baik bisa jadi Allah kasih ridhonya melalui perbuatan baik tersebut. Dan itu
bekal akhirat kelak. Pada satu ketika Rasulullah ditanya, Anil aqyasi minan nas manhum. Kanjeng Nabi, wong sing pinter sisi kaya apa? Manhum, siapa mereka? Nah iki kadang-kadang kan sampean sapa sih sing dijenengi wong pinter? Nah, ketika Rasulullah ditanya, siapa wahai Rasulullah orang-orang yang tergolong orang yang pintar? Manhum, siapa mereka? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirati. Orang-orang yang pintar dalam hadis ini adalah mereka-mereka yang banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Karena mereka akan meninggalkan dunia dengan kemuliaan. Mereka akan mendatangi akhirat dengan kenikmatan. Meninggalkan dunia dengan kemuliaan, mendatangi akhirat dengan kenikmatan. Itu adalah orang yang pintar. Banyak mengingat mati, banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Lalu ngaji sing rapi, salat sing rapi, taat peraturan sing rapi, termasuk derek dawuh bapak ibu sampean. Muga-muga iku kabeh menjadi wasilah ridhone Allah turun diberikan kepada kita, dan kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dalam rangka isti'adat, mempersiapkan diri memperoleh bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak nanti. Kamu wajib punya satu mindset sing munine urip ing dunya iki tidak ada yang abadi. Kayak tembangan, kayak tak ada yang abadi kayak. Nek nembang kelingan, tapi nek orang nembang ora kelingan. Apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Sekeren apapun, sekuat apapun, semegah apapun, runtuh pada saatnya. Runtuh. Yang abadi adalah yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti dewekon eling ikut terus. Walaysa dzikrul mauti an-nafi'u huwa ayyakula al-insanu bilisanihi al-mauta faqat. Fa inna dzalika qalilul manfaati wa in aktsaru minhu balla budda ma'a dzalika min tafakkuril qalbi wa istikhdarihi. Lah yang namanya ingat kematian itu apakah yang seperti ini modelnya? Mati yang kono ora. Ingat kematian iku maknane mikir nganggo atine, mikir nganggo pikiran jerone bahwa kematian akan terus menghantui kita. Jadi eling mati iki ora muni mati ora. Jadi eling mati iki cara teng mriki atine sing mapan, pikirane sing mapan. Terus ketika pas lisane moni karo eling mati, monine kaifa yakunu haluhu indal maut wa ahwalihi wa sakaratihi wa muayanatihi umurul akhirati wa malladzi baqa min ajlihi.
wa bima yuhtamu lahu kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi indal mauti wa ila ayyi masirin saru. Lah ketika pas eling mati mikir, kira-kira nyong mati ben kaya apa ya? Kira-kira nanti sekarat mati kula kaya apa ya? Kira-kira engko nang akhirat nyong arep kaya apa ya? Kira-kira husnul khotimah pora? Biyen kanca-kanca wis padha ndingini. Terus ngemben nyong panggonane ning endi setelah mati. Elingi ngono. Harapannya tidak ada lain seperti yang di depan sudah disampaikan. Ben memperbanyak bekal untuk kemudian hari setelah kita mengalami kematian. Agar kita menjadi orang yang pandai seperti yang disampaikan Rasulullah. Wong sing pinter iki sing apa? Akeh elinge mati, kemudian siap-siap utawa memperbanyak bekal untuk kematian. Karena kita tidak akan pernah menjumpai teman kita di sana terus Kang sampean nggawa apa nyong njaluk. Mbak jenengan nggawa apa kula tak nyuwun. Tidak ada ketemu sing model cerita begitu. Ada satu cerita di dalam Durratun Nasihin. Seorang anak perempuan mimpi bertemu dengan ibu dan bapaknya. Ibunya di neraka, bapaknya di surga. Kala itu kemudian si anak perempuan bertanya kepada ibu-ibu, bukan jenengan niki wong taat karo bojo, taat karo pangeran. Dan jenengan tempatnya kaya iki teng riki. Hari ibu matur nggih, nek sembayang kula ya sembayang, wong kula pelit banget. Ternyata gara-gara pelite iku Allah kasih pelajaran, dimasukkan dia ke dalam neraka. Mawon ketika api neraka hendak membakar tubuhnya, ditutupi nganggo gajih karo ditutupi sehelai kain. Tapi senjenengane kain setitik, gaji setitik ya tetap kobong. Setelah itu tanya, ibu bapak di mana? Akhirnya ibu menjawab, bapakmu itu orang dermawan, seneng nyah-nyoh, tempatnya di surga sana. Akhirnya si anak mendatangi bapaknya ke surga. Di situ bapaknya sedang membagi-bagikan minuman susu, enak-enak. Wah, akhirnya njaluk karo bapakne seintine kanggo maring ibu, njaluk mimiane. Bapak wis nglarang, "Nduk, ibumu ora pantes oleh mimian saka surga. Iku ora oleh. Tetapi akhirnya anaknya nyolong mawon. Bariku digawa ning neraka, diombekake karo ibu. Lah pasar ngulungake jebule tangane kobong karo api neraka. Setelah itu bangun dari tidurnya, dari mimpinya, ternyata tangannya sudah gosong. Wis geseng tangannya. Dan itu dicurhatkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mendoakannya dan tangannya baru pulih kembali. Jadi tidak ada cerita kebagi-baginan panganan, saling membagi minuman, saling membagi kelambi ngono. Tidak ada cerita itu di dalam akhirat kelak. Yang menderita terus menderita, yang mendapatkan kenikmatan terus mendapatkan kenikmatan. Untuk itu
sekali lagi berbuatlah kebaikan, karena kebaikan itu yang akan menjadi teman sejati. Di antara kebaikan yang bisa kita tunaikan, contoh ngaji sing rapi, maca Quran sing rapi, taat peraturan, mengikuti dawuh, mengikuti apa yang menjadi arahan orang tua kamu dalam rangka mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak kematian akan menjumpai kita dengan kematian yang sangat baik. Karena di sini disampaikan, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Bila perlu kamu catat baik-baik. Ba'du salaf ngomong, "Ungzur kulla syai'in tuhibbu ayatiyaka al-mautu wa anta alaihi falzamhu." Sebagian ulama salaf ngomong, kowe kepengin kowe mati dalam keadaan sing kowe seneng, kira-kira ngono iku, falzamhu, nek kowe nyawang perkara sing dadekake sampean marem, sampean seneng, dan sampean kepengin mati dalam keadaan itu, maka perkara sing apik mau, sing marem akan maring sampean iku, falzamhu, lakukan terus, maka kamu akan mati dalam keadaan seperti itu. Dan kebalikannya, ketika kamu tidak senang dengan sesuatu dan kamu tidak kepingin mati dalam keadaan yang kamu tidak senangi itu, maka fajtanibhu, jauhi. Artinya ngene, mulanya didakwakan dalam kitab Ihya, nanti mata an-nasu ma'asya alaih. Ti wong mati iki kaya apa kebiasaane, matine arep nang kono iku. Lah harapane dheweke ngaji ngene iki, matine ya iki pas ngaji. Utawa dhek biasane salat, matine pas lagi dalam keadaan salat. Ngono. Di mata an-nasu ala ma'asy'alai. Wong iki arep mati dalam keadaan apa? Ya tergantung kebiasaannya bagaimana. Ba'du salaf ngomongin ngono. Ketika kamu melihat sesuatu dan kamu mencintainya dan kamu kepingin mati dalam keadaan sedang seperti itu, maka kerjakan terus, tunaikan terus. Ketika kamu melihat sesuatu dan itu menurut kamu buruk dan kamu tidak kepingin mati dalam keadaan seperti itu, maka jauhi. Karena orang mati diantaranya akan sesuai dengan kebiasaan dalam hidupnya. Ketika dia sering menunaikan kebaikan, harapannya mati juga dalam keadaan baik. Ketika kemudian melakukan keburukan, maka berdoalah jangan sampai mati dalam keadaan sedang melakukan keburukan. Mulane kon terus menerus berbuat baik, insyaallah mati dalam keadaan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.